Orang-orang yang mencari pesugihan dipaksa untuk merelakan atau mengorbankan seseorang yang teramat sangat disayangi, dijadikan tumbal dan untuk persembahan kepada Taugut. Naudzubillahi min dzalik. Dan orang yang mencari pesugihan tidak lagi memikirkan dosa celaka di alam akhirat. Yang ada dia ingin bahagia hidup di dunia yang hanya sementara ini. Dan orang yang sudah sepakat untuk mencari pesugihan, dia tidak lagi menyembah dan menyebut nama Tuhan, namun dia hanya menyebut-nyebut Taugut dan menyerahkan hidup dan matinya kepada Taugut, dan rela untuk mati atau menyerahkan semuanya kepada Taugut, baik orang yang disayangi maupun dirinya. Lalu bagaimana biasanya kronologi orang yang sedang atau akan mencari pesugihan? Lebih baik dulu Anda memberikan subscribe, like, dan juga komentar atas video YouTube yang Anda tonton kali ini. Kronologinya adalah sebagai berikut. Bila mana dia mendatangi suatu tempat yang dianggap keramat, yang jelas dia akan dipandu atau disarankan oleh seorang juru kunci. Apa itu juru kunci? Juru kunci adalah seseorang yang dipercayai atau diserahi untuk memugar pada suatu tempat yang dianggap keramat, dan seorang juru kunci adalah dianggap orang yang sudah paham betul terhadap tempat-tempat yang keramat tersebut. Umpamanya tempat keramat di Indonesia yang sudah ternama secara realita adalah umpamanya Gunung Kawi, Pasanggerahan Nyi Roro Kidul yang ada di daerah pesisir pantai selatan. Itu saya sebutkan karena sebutan itu sudah populer pada dunia realita. Biasanya seseorang yang mendatangi keramat tersebut sudah pasti akan mendapat peringatan untuk mempertimbangkan matang-matang oleh seorang juru kunci, bahwa yang akan terjadi adalah begini begitu. Dia tidak lagi akan mendapatkan surga, yang pasti dia akan menerima siksa yang pedih di neraka, dan dia juga harus mengorbankan salah seorang yang teramat disayangi pada suatu waktu yang sudah ditentukan. Dan lain tempat, lain keramat, lain pula ketentuan dan peraturannya. Setelah dia mendapat penjelasan dari seorang juru kunci, maka dia dipersilahkan pulang untuk menyiapkan beberapa syarat atau sesaji yang sudah dikatakan atau dituliskan oleh seorang juru kunci. Dan pada saat tertentu dia dimohon kembali untuk membawa sesaji atau syarat-syarat yang sudah diminta oleh seorang juru kunci. Lalu di kemudian hari, orang tersebut datang lagi ke tempat keramat yang sudah dianggap pasti oleh seorang juru kunci. Orang tersebut pada hari yang sudah ditentukan kembali lagi ke tempat keramat tersebut dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan atau ditulis seorang juru kunci pada hari pertama dia datang ke situ. Lalu dia menerima penjelasan selanjutnya dari seorang juru kunci, antara lain dia harus sudah mantap betul untuk mengorbankan seseorang yang paling dia sayangi, bisa jadi anak kandung, saudara, istri, dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Betapa durjana dan bejatnya orang yang mencari pesugihan tersebut. Lalu orang tersebut disuruh pulang dan untuk mempersiapkan tempat sesaji lagi untuk menerima tamu dari tempat yang dianggap keramat. Yang jelas tamu tersebut dalam anggapannya adalah sesosok makhluk halus dari tempat keramat tersebut akan membawa seseorang atau siapa saja yang dianggap akan dijadikan tumbal atau dikorbankan. Lalu setelah tempat dan berbagai macam sesaji tersebut sudah siap, orang yang akan mencari pesugihan tadi menunggu datangnya tamu di tempat yang sudah ditentukan, yaitu tempat kamar untuk menyediakan sesaji. Yang jelas kelanjutan dari cerita ini Anda lebih merasakan ngeri dan menakutkan. Apa solusi yang harus Anda jalani atau yang harus Anda tempuh di saat ada kejadian seperti ini? Marilah kita berpikir dengan menggunakan kecerdasan rohaniah
dan kita berpikir dengan mengedepankan keagungan dan keadilan Tuhan yang Maha Kuasa. Andai kata seseorang yang disayangi direlakan untuk dipersembahkan sebagai tumbal kepada golongan togut, apakah Tuhan tinggal diam? Karena orang yang disayangi tersebut tidak merasa berdosa dan tidak merasa bersalah apa-apa dan benar-benar tidak tahu apa-apa. Walaupun ketentuan seperti itu sudah diyakini atau sudah dengan pertimbangan yang matang, niscaya orang yang sudah merelakan kasih sayangnya untuk dijadikan sebagai tumbal, yang jelas tetap tidak akan bisa. Yang jelas tidak akan bisa, karena Tuhan itu tidak tidur. Dan perlu Anda ketahui, bagaimanapun juga golongan togut tidak akan mampu dan tidak punya wenang atas kematian seorang hamba atau insan. Dan kejadian tersebut hanyalah berupa cerita-cerita dan hanyalah berupa konon-konon atau sebuah mitos belaka. Yang jelas, seseorang dengan menyerahkan atau sudah menyatakan tidak lagi menyembah Tuhan. Dan bagaimana solusinya? Bila mana ada seseorang yang sudah menyatakan mengikat janji dengan taugut, atau katakanlah orang tersebut sudah bertekad bulat untuk mencari pesugihan, maka Anda bisa mohon pengampunan pada Allah atau mengingkari janji Anda kepada tagut, dan Anda bisa kembali ke jalan Allah. Sesungguhnya Allah atau Tuhan itu Maha Perkasa. Walaupun Anda mengingkari janji-janji atau ikatan janji dengan tagut, itu tetap akan dilindungi Allah dan tetap diterima Allah bila mana Anda orang benar-benar ingin kembali ke jalan Allah. Artinya Allah menyelamatkan Anda di saat Anda akan terjerumus ke jurang neraka.